Bab 30. Cinta perjodohan suamiku. Pagi pun tiba, di kediaman rumah minimalis berlantai 2, yang hanya ada satu kamar tidur di lantai atas, satu kamar tidur lagi di lantai bawah, itu pun hanya kamar tidur buat Art. Karena rumah ini sudah didesain khusus oleh Tuan Harry Erlangga langsung. Terdapat sepasang suami istri yang masih tertidur nyenyak, dan masih saling berpelukan. Ayla terbangun dari tidurnya dan Ayla mulai mengerjapkan mata perlahan, lalu Ayla menoleh ke arah samping, terdapat Ryan yang masih tertidur sambil memeluknya. Ayla meraba-raba jam kecil yang berada di atas nakas samping tempat tidur, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5.30, lalu Ayla memindahkan tangan Ryan yang masih memeluk perutnya dengan perlahan, karena takut Ryan ikut terbangun. Setelahnya, Ayla langsung masuk ke kamar mandi, untuk mencuci muka terlebih dahulu, barulah setelahnya Ayla turun ke lantai bawah. Hari ini Ayla berencana ingin membuat roti bakar saja, karena kemarin Ayla lupa untuk berbelanja terlebih dahulu, sebelum pulang ke rumah. Hanya membutuhkan waktu 25 menit, semuanya sudah tersaji rapi di atas meja makan, karena Ayla sungguh sangat cekatan apabila mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya selesai juga, ucap Ayla sendiri, karena semuanya sudah siap. Lalu Ayla kembali lagi ke kamar mereka, untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu, sebelum membangunkan Ryan. 15 menit Ayla pun sudah keluar dari kamar mandi. Ceklek. Suara pintu yang dibuka oleh Ayla. Ryan pun menoleh dan melihat Ayla yang sudah selesai mandi. "Kamu sudah bangun?" tanya Ayla, yang merasa heran, karena biasanya dia yang selalu membangunkan Ryan. Karena hari ini aku akan menjemput Bella di apartemennya. Aku takut telat, makanya aku bangun lebih awal. Sahut Ryan yang sudah berdiri hendak ke kamar mandi. "Kalau begitu mandilah, biar aku yang menyiapkan pakaianmu," tita Ayla. Ryan pun tak menjawab dan langsung berlalu ke kamar mandi, lalu Ayla berjalan ke arah lemari untuk menyiapkan pakaian Ryan. Hanya beberapa menit saja, Ryan sudah selesai mandinya, lalu langsung mengambil baju yang telah disiapkan oleh Ayla. Sedangkan Ayla sudah lebih dulu menunggu di meja makan. Setelah siap Ryan pun turun dan menghampiri Ayla yang sudah menunggunya sedari tadi. "Ayo duduk, kita sarapan dulu," ajak Ayla. "Aku tidak sarapan di rumah, karena aku sudah ada janji bersama Bella," tolak Ryan dengan cepat. "Tapi aku sudah membuatkan roti bakar, duduklah dulu kita sarapan bersama, setelah itu kamu kan masih bisa sarapan bersama dengan Bella," pinta Ayla kepada Ryan dengan sedikit memohon. "Tidak, terima kasih, kamu sarapan sendiri saja ya, aku tadi malam sudah berjanji kepada Bella, jika akan sarapan bersama dan aku akan datang tepat waktu," seru Ryan yang kembali menolak. Belum lagi Ayla menjawab, Ryan sudah lebih dulu mencium keningnya dan langsung pamit pergi dengan terburu-buru. Dan tinggallah Ayla seorang diri di depan roti bakar, yang sudah disiapkan sebelum membersihkan dirinya tadi. Tes. Air mata Ayla yang jatuh menetes di pipinya yang cantik. "Ryan, apa aku salah yang selalu berharap lebih pada hubungan kita? Kenapa kamu tidak pernah menoleh ke arahku? Meskipun kita sudah tinggal bersama selama beberapa bulan ini, ternyata tidak sedikit pun membuat kamu bisa menerima kehadiranku," keluh Ayla sambil memasukkan roti ke dalam tempat makanan, karena Ayla ingin membawanya ke kampus saja. Setelah melihat Ryan pergi, Ayla menjadi tidak berselera untuk sarapan lagi. 25 menit, Ryan sudah tiba di depan apartemen mewah yang ditempati oleh Bella kekasihnya. "Sayang, kamu masih terlambat juga hari ini," ucap Bella kesal. Karena menurutnya Ryan masih telat 7 menit. "Maaf sayang, tadi di jalan sedikit macet," jawab Ryan yang sudah turun membukakan pintu mobil untuk Bella.
Sudah, jangan cemberut lagi dong, nanti cantiknya hilang. Bujuk Rian yang sudah mendaratkan ciuman di kening Bella. Lebih baik kita mencari sarapan dulu, aku sudah lapar. Ajak Rian yang kini sudah mencium bibir Bella lagi, akhirnya Bella pun luluh juga. Karena memang ini tujuannya, membuat Rian merasa bersalah lalu Rian akan menuruti semua kemauannya. Rian, kita sarapan di kampus saja ya. Pinta Bella sambil membalas ciuman Rian. Kenapa harus di kampus? Bukankah biasanya kita akan mencari sarapan lebih dulu di luar, setelah itu baru kita berangkat ke kampus? Tanya Rian heran, karena biasanya mereka tidak pernah sarapan di kampus. Karena aku ingin sarapan di kampus saja, sekali-kali tidak masalah kan? Baiklah, kalau begitu kita akan sarapan di kampus saja. Putus Rian yang menuruti kemauan kekasihnya. Mendengarnya Bella tersenyum, karena Bella sangat senang mengumbar kemesraan mereka berdua, apalagi bila ada Ayla. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja mereka berdua sudah tiba di parkiran kampus lalu Rian keluar lebih dulu untuk membukakan pintu mobilnya. Begitu turun Rian melihat jika mobil mewah milik Ayla sudah terparkir tidak terlalu jauh dari mobil mereka. Tapi setelah dilihat sepertinya Ayla sudah tidak ada lagi di sana. Rian, kamu sedang melihat apa? Tanya Bella yang sudah turun, sebelum Rian membukakan pintu mobil untuknya. Kamu sudah keluar. Maaf sayang, tadi aku melihat mobil Nando ternyata dia sudah datang juga. Ucap Rian berbohong. Tentu saja Nando sama Andre sudah datang. Bukankah mereka selalu datang lebih awal dari kita? Sudahlah ayo pergi, bukankah kita akan sarapan di kantin terlebih dulu? Ajak Bella sambil menggandeng tangan Rian dan mereka pun langsung menuju ke kantin. Setibanya mereka di kantin, ternyata di sana sudah banyak juga para siswa-siswi yang sedang sarapan. Termasuk juga Ayla dan kedua sahabatnya, Amel dan Riri. Ayo kita duduk di sini saja sayang, ajak Bella yang menarik tangan Rian untuk duduk, di meja yang tidak terlalu jauh dari tempat Ayla. Setelah memesan makanan dan minumannya terlebih dahulu, barulah mereka kembali duduk. Ketika duduk, Rian selalu mencuri-curi pandang kepada Ayla, yang terlihat lebih murung dan malah tidak mau melihat ke arah Rian, seolah-olah mereka berdua sedang bermusuhan. Karena biasanya, meskipun tak saling menegur sapa, apabila berada di kampus, namun mereka berdua selalu saling pandang dan saling berbalas pesan. Namun hari ini Rian sudah mengirim pesan, tapi Ayla tidak membalasnya sama sekali. Sayup-sayup Rian bisa mendengar pembicaraan kedua sahabat Ayla. Ayla, tumben, kamu membawa sarapan ke kampus? Tanya Amel merasa heran, karena sebelumnya Ayla tidak pernah membawanya. Tidak apa-apa, kalian makan saja, jika tidak dimakan sayangkan. Karena aku sudah bersusah payah untuk membuatnya. Ucap Ayla tidak bersemangat. Lalu kenapa kamu membuatnya, jika kamu sendiri tidak memakannya? Seru Riri yang merasa aneh dengan kelakuan sahabatnya itu. Tadinya, aku membuat untuk seseorang, tapi sepertinya dia tidak mau. Daripada dibuang lebih baik aku bawa saja. Balas Ayla dengan suara lirih. Rian yang mendengar perkataan Ayla, bagaikan tersentil hatinya. Entah mengapa Rian tiba-tiba merasa bersalah kepada Ayla pagi ini, karena dia meninggalkan Ayla begitu saja di meja makan. Setelah melihat kehadiran Bella dan Rian yang tidak jauh dari mereka, Ayla pun cepat-cepat menghabiskan sarapannya. Setelah selesai Ayla pun langsung membayar ke ibu kantin. Sampai kedua sahabatnya pun merasa terheran-heran melihat sikap Ayla yang tidak seperti biasanya. Namun berbeda pula dengan Rian, yang merasa jika Ayla sengaja menghindar darinya. Bab 31. Setelah dari kantin tadi, Ayla langsung kembali ke kelas, untuk mengikuti pelajaran. Tak lama handphone Ayla pun bergetar, menandakan jika ada pesan yang masuk. Lalu Ayla membuka pesan tersebut yang ternyata dari Vino sahabatnya. Vino,
Ayla, bisa kita bertemu di taman kota hari ini juga. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu, dan aku harap kamu akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku, tanpa aku tanyakan lagi. Bunyi pesan dari Vino. Ayla, ya baiklah, aku akan datang, dan menjelaskan semuanya kepadamu. Balasan pesan dari Ayla, karena dia sudah tahu, apa yang ingin sahabatnya itu tanyakan. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa Ayla dan teman-temannya, sudah bersiap-siap untuk pulang. Ketika sedang membereskan buku-buku mereka, datanglah dua orang gadis menghampiri mereka bertiga dan langsung memberikan kertas undangan, ulang tahunnya. Ayla, gue berharap banget lo juga akan datang. Pinta Eka dengan tulus, gadis itu adalah Eka dan Cici sahabat Bella. Tidak hanya kalian bertiga aja yang gue undang kok, tetapi masih banyak anak-anak desain yang lainnya juga diundang. Gue harap lo gak pernah dendam sama kita berdua ya Ai. Karena diantara kita tidak pernah ada masalah kan. Gue sama Cici gak bisa mencegah Bella selama ini, tapi kami berdua gak pernah setuju atas apa yang Bella lakuin ke Elo. Terang Eka lagi, yang merasa tak enak hati dengan Ayla. Iya, aku juga tahu itu. Kalian berdua tidak bersalah kepadaku, jadi jangan merasa bersalah lak. Aku akan usahakan untuk bisa datang ke acara ulang tahunmu, tapi, aku juga tidak bisa berjanji bisa datang atau tidaknya. Ucap Ayla sambil mengelus bahu Eka. Terima kasih ya Ai, kami tahu jika kamu memang gadis yang baik, kalau begitu kami pergi dulu ya. Pamit Eka dan Cici, kepada Ayla dan kedua sahabatnya. Ayla, apa kamu yakin akan datang ke acara ulang tahunnya Eka? Aku takutnya Bella akan merencanakan sesuatu untuk mencelakai, atau untuk mempermalukan kamu lagi. Ucap Riri yang merasa khawatir. Kalian berdua tenang saja, tidak perlu khawatir, jika memang Bella ingin merencanakan sesuatu untukku, maka aku akan memainkan permainan yang sudah dia siapkan. Jawab Ayla menenangkan kedua sahabatnya. Baiklah, kalau begitu kami berdua yakin jika kamu pasti tidak akan datang dengan percuma. Timpal Amel yang percaya jika Ayla bisa mengatasi semuanya. Sudah ayo kita pulang, karena aku ingin bertemu dengan sahabatku dulu. Ajak Ayla yang lebih dulu meninggalkan kedua sahabatnya. Setibanya di parkiran, Ayla lebih dulu menjalankan mobilnya. Karena Vino baru saja mengirimkan pesan lagi, jika dia sudah menunggu di sana. 15 menit, Ayla sudah tiba di taman, yang terletak di tengah-tengah ibu kota B. Lalu Ayla langsung berjalan menemui Vino di tempat biasanya mereka bertemu, hanya untuk saling bertukar cerita. Begitu melihat Vino, Ayla langsung duduk di sampingnya, mereka duduk di atas rumput-rumput yang berhamparan di pinggir danau. Apa kamu sudah lama menungguku? Tanya Ayla kepada Vino. Lumayan lama, begitu mendengar cerita dari Sari, aku langsung ambil tiket penerbangan ke sini, kenapa kamu tidak jujur kepadaku Ai? Ucap Vino lirih. Vino, maafkan aku hanya takut bila aku memberitahumu, kamu tidak mau lagi bersahabat denganku. Aku tidak mau kehilangan sahabatku Vin. Aku tidak akan sanggup bila kamu menjauhiku. Mendengar ucapan Ayla, Vino langsung menoleh. Ayla, apa maksudmu? Apa kamu masih meragukan betapa tulusnya aku kepadamu? Apa kamu pikir hanya karena kamu telah menikah, lalu aku akan menjauhimu? Ayla, kita bukan sehari dua hari bersahabat. Kamu tahu sendiri kan jika dari awal aku sudah menyukaimu. Aku sudah menyayangimu. Tapi semua perasaan itu ternyata tidak sama dengan perasaanku terhadap Sari. Jika terhadap Sari, rasa suka dan sayangku, memang hanya sebagai sahabat. Namun berbeda jika terhadapmu. Ternyata aku tidak sekedar suka dan sayang saja. Namun aku juga sangat mencintaimu. Aku pun tahu jika selama ini kamu menyayangiku hanya sebagai sahabat,
mana mungkin aku menghancurkan persahabatan kita. Hanya karena kamu menikah dengan orang lain. Lirik Vino dengan perasaan yang sangat hancur, karena wanita yang selama ini dia sayangi, telah menikah dan tidak memberitahunya. Vin, maafkan aku. Hanya kata maaflah yang bisa Ayla ucapkan, karena walau bagaimanapun memang Ayla akui bersalah, yang tidak memberitahu Vino maupun Sari. Andai saja aku bisa membencimu, maka sudah dari dulu aku lakukan. Coba kamu ingat sudah berapa kali kamu menolak cintaku, bahkan aku sendiri pun tidak bisa menghitungnya. Seru Vino tersenyum getir. Tolong katakan siapa laki-laki yang beruntung mendapatkan wanita seperti Muai. Tanya Vino lagi. Mendengarnya, Ayla pun langsung menoleh ke arah Vino. Vino maaf, untuk saat ini aku tidak bisa memberitahumu, tapi percayalah jika tidak lama lagi semuanya akan berakhir. Ucap Ayla. Apa maksud perkataan Muai? Tolong jangan membuatku bingung sekarang. Desak Vino yang bertambah bingung dengan perkataan Ayla. Vin, aku tidak mau lagi menutupi apapun dari kamu maupun Sari, tapi tolong rahasiakan semua ini, dari kakek maupun nenekku. Aku tidak ingin jika masalahku akan membuat kesehatan kakek menurun lagi. Lalu Ayla merubah posisi duduknya menghadap ke depannya, sebelum melanjutkan lagi perkataannya. Tolong dengarkan aku, dan jangan memotongnya dulu, sebelum aku selesai menjelaskannya. Pinta Ayla bersungguh-sungguh. Baiklah, aku akan mendengar semua apa yang akan kamu katakan. Jawab Foni yakin. Vino, sebetulnya pernikahanku hanya untuk 1 tahun saja. Kami akan bercerai setelah 1 tahun pernikahan kami. Karena suamiku sudah memiliki kekasih, jauh sebelum kami dijodohkan, tapi ayah maupun bunda, tidak ada yang tahu rencana kami. Begitu pula dengan kedua mertuaku, begitu waktunya tiba nanti maka aku akan meninggalkan kota ini, dan akan kembali lagi ke kota A. Ucap Ayla sambil meneteskan air matanya. Ayla, apa maksudmu? Pernikahan seperti apa yang sudah kamu jalani selama ini? Kenapa ada laki-laki bodoh seperti suamimu? Jika kamu sudah tahu dari awal, kenapa kamu masih mau menerima perjodohannya, Ai? Kesal Vino. Vin, aku tidak mau membuat kedua orang tuaku kecewa memiliki anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Keluh Ayla yang merasa frustasi. Lalu apa kamu pikir setelah kalian berpisah, kedua orang tuamu tidak akan kecewa? Apa kamu pikir mereka tidak akan merasa bersalah sendiri, karena sudah memilihkan jodoh yang tidak tepat untuk putri mereka? Kamu salah, Ai, justru mereka akan kecewa kepada dirinya sendiri, karena sudah gagal untuk membahagiakan anaknya. Tutur Vino. Mendengar ucapan Vino, lalu Ayla bertanya, apa yang harus aku lakukan, Vin? Agar kedua orang tuaku tidak akan menyalahkan diri mereka sendiri, tolong katakan kepadaku, Vino. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Desak Ayla sambil memohon. Satu-satunya cara adalah dengan kamu mempertahankan pernikahan kalian, Ai. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kamu menyukai suamimu itu? Tanya Vino memastikan. Namun Ayla tidak menjawab. Tetapi diamnya Ayla membuat Vino tahu jawabannya. Ayla, dengarkan aku, pinta Vino sambil memegang kedua bahu Ayla. Jika kamu benar-benar menyukai suamimu, maka katakan padanya, katakan jika kamu mencintainya. Apabila kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka itu salah dirimu bukan salah dia. Ayla, percayalah kepadaku, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mungkin saja kan jika sekarang suamimu juga sudah menyukaimu. Apalagi sudah beberapa bulan ini, kalian tinggal bersama. Alangkah bodohnya jika memang dia tidak memiliki perasaan apa-apa kepadamu. Terang Vino yang bijak. Melihat Ayla yang sudah menangis lalu Vino membawa Ayla ke dalam pelukannya. Vino, terima kasih, maafkan aku karena tidak bisa membalas cintamu.
Sesal Ayla yang masih berada dalam pelukan Vino. Sudahlah, jangan menangis lagi, sekarang apapun itu masalahmu, tolong jujurlah kepadaku. Anggaplah aku sebagai kakak laki-lakimu, jangan pernah kamu merasa sendiri lagi, untuk menghadapi semua masalah. Aku akan bahagia apabila melihatmu bahagia Ayla. Jika memang kamu benar-benar mencintai suamimu, maka pertahankan pernikahan kalian, oke? Seru Vino sambil menghapus air mata Ayla. Iya Vin, aku akan jujur kepadanya, jika aku sudah jatuh cinta kepada suamiku sendiri, terima kasih banyak karena kamu selalu mengerti perasaanku, dan maaf aku selalu merepotkan kalian. Ucap Ayla merasa bersalah. Bab 32. Di perusahaan Erlangga Group. Rian sedang memimpin rapat bersama para petinggi perusahaan. Karena sudah beberapa bulan ini Tuan Heri Erlangga, sudah tidak begitu turun tangan lagi untuk mengurus perusahaan, bila tidak terlalu penting. Karena kesehatan Mama Sonya, masih belum stabil. Namun kali ini, Rian tidak terlalu fokus karena yang ada di pikirannya, hanya ada Ayla, karena sampai saat ini, Ayla belum juga membahas pesan darinya. Padahal pesannya sudah dibaca dan ini bukanlah Ayla yang menjadi istrinya, karena biasanya Ayla yang lebih dulu mengirimkan pesan. Ayla selalu menanyakan Rian sudah makan atau belum. Sampai akhirnya sang sekretaris Aldi selesai memberikan penjelasan, kepada semua orang yang berada di ruang rapat. Tak berapa lama rapat pun selesai. Rian bersama sekretarisnya, langsung keluar lebih dulu. Aldi, apa Ayla sudah pulang ke rumah? Tanya Rian yang merasa gusar sendiri. Sudah Tuan Muda, sekarang Nona Muda sudah tiba di rumah. Tadi Nona Muda pergi ke taman kota lebih dulu. Pulang dari sana Nona singgah di supermarket. Untuk membeli kebutuhan kalian di rumah. Lapor Aldi. Karena Aldi selalu tahu apa saja yang dilakukan oleh Tuan Muda dan Nona Mudanya, apabila berada di luar rumah. Karena itu semua adalah pekerjaannya. Apa Ayla menemui seseorang di taman kota? Rian yang penasaran. Iya Tuan, Nona menemui sahabatnya dari kota A. Apa Anda tidak ingin tahu siapa sahabat Nona itu Tuan? Tanya sekretaris Aldi lagi. Tidak, itu bukan urusanku, Ayla boleh menemui siapapun, apalagi ini hanya sahabatnya saja. Ujar Rian memastikan jika dia tidak ingin mengetahuinya, meskipun dia begitu penasaran. Baiklah, jika Anda tidak ingin mengetahuinya, tapi saya hanya memberitahu Anda saja Tuan Muda, saya lihat Nona sepertinya menyukai Anda. Nona wanita yang sangat baik, dan Nona Muda, juga begitu menyayangi Nyonya Sonya. Jadi tolong pikirkanlah baik-baik sebelum Anda mengambil keputusan untuk berpisah. Saran Aldi, agar Rian tidak gegabah mengambil keputusan. Karena hari ini Aldi sudah menemui pengacara yang akan menangani perceraian Rian dan Ayla. Aldi kamu tidak tahu apa-apa. Bella juga wanita yang baik, dia pun juga sangat menyayangi Mama, hanya saja Mama dan Papa yang tidak memberikan Bella kesempatan. Sudahlah kamu sekarang boleh pergi, selesaikan semua orang-orang yang sudah menusuk kita dari belakang. Dan buat mereka tidak mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Perintah Rian dengan tegas. Baiklah, saya pamit undur diri dulu Tuan Muda. Pamit sekretaris Aldi dengan sopan. Setelah sekretaris Aldi pergi, Rian pun kembali duduk di kursi kebesaran Erlangga Group. Untuk menyelesaikan pekerjaannya karena ini baru jam 5:30 sore. Berarti masih ada waktu 2 jam lagi untuk Rian menyelesaikan pekerjaannya. Karena Rian jika pagi sampai siang dia harus berangkat ke kampus lebih dulu. Jadilah Rian harus pulang malam, berbeda dengan yang lainnya, yang bisa pulang lebih awal. Sementara itu, di rumah Ayla sedang memasak untuk makan malam mereka berdua, seperti biasanya. Karena malam ini, Ayla berencana ingin mengatakan perasaannya kepada Rian.
Meskipun ini memalukan seorang wanita yang lebih dulu menyatakan perasaannya. Namun, Ayla tidak punya pilihan selain itu, karena Ayla tidak mau jika kedua orang tuanya ikut terluka juga, bila pernikahan Ayla dan Ryan berakhir. Semuanya sudah siap. Seru Ayla bahagia. Dengan susah payah, Ayla menyiapkan makan malam yang romantis di balkon kamar mereka, hanya untuk mengatakan perasaannya kepada Ryan selama ini. Apakah Ryan akan makan malam di rumah malam ini? Karena seharian ini aku juga tidak membalas pesan darinya. Kalau tidak demi orang tuaku, maka seharusnya aku masih marah kepadanya kan? Gumam Ayla yang merasa jengkel sendiri. Lalu Ayla kembali lagi masuk ke dalam kamar mereka. Setelah mengambil pakaian ganti, Ayla langsung bergegas mandi, karena malam ini Ayla ingin tampil cantik di depan Ryan. 17 menit Ayla sudah selesai mandi, dan hanya tinggal mengeringkan rambutnya saja lalu sedikit berdandan. Biasanya jika Ryan tidak ada pekerjaan lembur ataupun bertemu dengan para klien dari perusahaan lain, maka jam 8 malam kurang lebih. Ryan sudah tiba di rumah. Ting! Bunyi notif pesan yang masuk di handphone milik Ayla. Lalu Ayla mengambil dan langsung membuka pesan tersebut, yang ternyata itu adalah pesan yang dikirim oleh Ryan. Hanya melihat notifikasi pesan dari Ryan saja hati Ayla sudah berbunga-bunga. Ryan, Ayla, aku sudah di jalan. Apa kamu ingin sesuatu? Biar aku belikan dan tunggu aku di rumah ya. Karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Pesan dari Ryan. Dak dikduk. Setelah membaca pesan dari Ryan, rasanya jantung Ayla seperti ingin keluar dari tempatnya, karena yang Ayla rasakan saat ini, antara takut dan juga senang. Takutnya, jika Ryan akan menyampaikan berita yang tidak pernah ingin Ayla dengar. Namun senangnya juga karena Ayla berharap, jika Ryan juga akan mengatakan perasaannya kepada Ayla. Namun apapun itu tentunya, Ayla tidak bisa berbuat apa-apa kan, lalu Ayla membalas pesan Ryan. Ayla, tidak, aku tidak ingin apa-apa, baiklah aku akan menunggumu di rumah, karena aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah membalas pesan dari Ryan, Ayla langsung turun ke lantai bawah, untuk menunggu kedatangan Ryan. Hanya beberapa menit, suara deru mobil pun sudah terdengar. Itu pertanda jika Ryan sudah tiba di pekarangan rumah mereka. Lalu Ayla berjalan ke depan untuk membukakan pintu, melihat Ayla yang sudah membuka pintu terlebih dahulu. Ryan sempat terkejut dan juga terpana, dalam waktu bersamaan. Karena malam ini Ayla terlihat berbeda dari biasanya. Ryan berdehem untuk menghilangkan rasa gugupnya. Aku memang menyuruhmu menungguku, tapi tidak harus membukakan pintu seperti ini. Kenapa kamu tidak menunggu saja di dalam? Omel Ryan agar Ayla tidak mengetahui jika saat ini dia sedang gugup. Melihat penampilan dan senyuman Ayla, yang selalu membuat Ryan merasa nyaman. Mendengarnya, Ayla pun sedikit tersenyum. Aku memang sengaja menunggumu dan membukakan pintunya, karena aku bosan berada di dalam terus. Terang Ayla. Lalu Ryan bertanya. Apa aku perlu mencari pembantu untukmu, agar kamu memiliki teman apabila aku tidak ada? Tanya Ryan seperti biasa yang selalu memperhatikan kebutuhan untuk Ayla. Tidak perlu, lagian kita juga sering menginap di rumah Mama dan Bunda. Tolak Ayla. Sudahlah, ayo masuk, bersihkan dulu dirimu. Ajak Ayla lagi dan mereka pun langsung berjalan menuju ke lantai atas tempat kamar mereka. Langsung mandi saja, biar aku menyiapkan pakaianmu. Pinta Ayla dengan lembut. Ryan hanya mengangguk, lalu langsung masuk ke kamar mandi, karena hari ini Ryan benar-benar merasa sangat lelah. 15 menit, Ryan sudah keluar dari kamar mandi. Ryan hanya mengenakan handuk sebatas pinggang, dengan air yang menetes di lantai karena rambutnya masih basah.
Namun hari ini Ayla tidak menghindar seperti biasanya, dan malah dengan sengaja menoleh ke arah Ryan. Ryan pun melangkah mendekat ke arah Ayla. Lalu mengambil pakaiannya yang sudah disiapkan seperti biasa. Melihat Ryan sudah rapi dengan rambutnya yang sudah dikeringkan, Ayla pun langsung mengajak Ryan ke balkon kamar mereka. Karena Ayla sudah menyiapkan makan malam yang sangat romantis di sana. Ada acara apa ini? Kenapa kita seperti ingin dinner saja? Tanya Ryan yang masih merasa bingung. Tidak ada acara apa-apa, anggap saja ini memang dinner pertama kita. Seru Ayla dengan tenang. Mendengarnya, Ryan pun tidak bertanya lagi. Lalu mereka langsung duduk dan memulai makan malam mereka dengan saling diam, setelah mereka sama-sama menghabiskan makan malamnya. Ryan pun memulai obrolan lebih dulu. Ayla, tadi kamu bilang ingin mengatakan sesuatu kepadaku, kamu ingin mengatakan apa? Bukannya tadi kamu juga bilang ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Ayla balik bertanya. Kamu ingin mengatakan apa? Katakanlah lebih dulu, sesudah itu baru aku mengatakan apa yang ingin ku katakan kepadamu. Pinta Ayla agar Ryan lebih dulu mengatakan maksud hatinya. Baiklah kalau begitu, biar aku yang lebih dulu, Ayla, aku sudah menyuruh Aldi untuk mengurus surat-surat pembagian harta yang akan kamu terima, setelah perceraian kita nanti. Karena aku tak ingin merugikan dirimu, dan aku juga sudah memutuskan jika waktunya sudah tiba nanti, maka biarkan aku saja yang mengajukan surat perceraian kita ke pengadilan. Agar orang tua kita tidak menyalahkan dirimu, dan tadi aku sudah menyuruh Aldi menghubungi pengacaraku. Ucap Ryan yang langsung menghempas Ayla dari ketinggian. Dek. Jadi berita buruk yang ingin Ryan sampaikan kepadaku malam ini. Batin Ayla di dalam hati. Bab 33. Bagaimana menurutmu? Tidak apa kan, bila aku yang akan mengurus semuanya? Tanya Ryan yang melihat Ayla diam saja. Mendengar suara Ryan membuat Ayla sadar dari lamunannya. Jika memang itu keputusanmu aku setuju saja tapi Ri, apakah pernikahan ini tidak bisa kita lanjutkan, sebagaimana pernikahan pada umumnya? Apakah tidak bisa kita membatalkan perceraian ini dan membangun pernikahan? Pinta Ayla agar Ryan membatalkan perceraian mereka. Apa maksudmu Ai? Bukankah kita sudah sepakat dari awal, jika setelah 1 tahun maka kita akan bercerai? Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita, karena gadis yang aku cintai hanya Bella, dan kamu tahu itu dari awal kan? Kamu gadis yang baik, aku yakin setelah kita berpisah nanti, kamu akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada aku, suami yang akan menyayangi dan mencintaimu. Yang tidak bisa aku berikan selama aku menjadi suamimu. Seru Ryan yang langsung menolak. Mendengar penuturan Ryan, akhirnya air mata yang sedari tadi Ayla tahan jatuh juga membasahi pipinya. Ai, kenapa kamu malah menangis? Apakah kata-kataku sudah menyakiti hatimu? Ryan langsung berdiri mengelus kepala Ayla. Tolong berhentilah menangis, aku mohon. Katakan kepadaku ada apa? Apa yang membuatmu menangis? Jangan membuatku bingung dan serba salah Ayla. Ucap Ryan yang sudah berjongkok di hadapan Ayla dan menggenggam tangannya. Lalu Ayla menoleh ke arah Ryan dan balas menatap matanya. Ryan, tadi aku sudah bilang kepadamu kan, jika aku ingin mengatakan sesuatu. Seru Ayla yang menatap mata Ryan. Ryan pun menganggukkan kepalanya. Kamu benar, dan sekarang tolong bilang kepadaku, apa yang ingin kamu katakan. Sebelum mengatakan isi hatinya, Ayla terdiam beberapa saat. Setelah berpikir Ayla tetap harus mengatakan juga perasaannya terhadap Ryan. Ayla ingat kembali perkataan Vino tadi siang, ketika mereka masih berada di taman. Ayla, apa kamu pikir, setelah kalian bercerai, kedua orang tuamu akan baik-baik saja? Mereka akan jauh lebih terluka dan akan menyalahkan diri mereka sendiri.
Karena tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk putri mereka. Apa kamu mau itu semua terjadi kepada orang tuamu? Jika kamu tidak mau itu terjadi, maka pikirkan baik-baik. Karena aku tak ingin melihatmu tambah menderita lagi, itulah pesan Vino ketika mereka masih berada di taman. Rian, 7 bulan yang lalu, waktu kita bertemu di restoran XX, ketika kita membuat perjanjian, aku menyetujui jika setelah 1 tahun kita akan berpisah, tapi tidak untuk hari ini. Aku akan menarik kembali semua kata-kataku, aku tidak ingin kita berpisah. Mendengar ucapan Ayla, Rian melepaskan genggaman di tangannya lalu berdiri membelakangi Ayla. Ayla, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Bentak Rian yang merasa frustasi. Rian berbicara sambil menarik rambutnya sendiri ke belakang. Rian sungguh bingung sendiri dibuatnya, bila Ayla tidak setuju untuk berpisah. Aku sadar apa yang aku katakan, Rian. Aku tidak mau kita berpisah. Aku ingin kita melanjutkan pernikahan kita sebagaimana pernikahan pada umumnya. Jawab Ayla yang kembali mengulangi kata-kata yang diucapkannya tadi. Katakan kepadaku, apa yang membuatmu ingin melanjutkan pernikahan kita? Dan apa alasannya? Tanya Rian yang kembali menghadap ke arah Ayla. Aku tidak memiliki alasan, cuma yang aku tahu, jika aku sudah jatuh cinta kepadamu, aku mencintaimu. Ardias Rian Erlangga. Seru Ayla sambil menangis. Tapi ini semua tidak benar, Ai. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Kata Rian yang malah tanpa sengaja telah membentak Ayla. Tolong katakan kepadaku, di mananya yang salah, kenapa aku tidak boleh jatuh cinta kepada suamiku sendiri? Aku mohon kepadamu, Ri, beri aku kesempatan selama 6 bulan ini. Apabila aku berhasil membuatmu jatuh cinta kepadaku, maka perceraian kita akan dibatalkan. Namun apabila aku tidak berhasil membuatmu jatuh cinta kepadaku, maka aku sendiri yang akan pergi meninggalkanmu. Ini adalah janjiku. Pinta Ayla dengan lirih. Baiklah jika itu maumu, kita lihat saja nanti sampai mana kamu memperjuangkan cintamu itu. Jika kamu berhasil membuatku jatuh cinta selama 6 bulan ini, maka aku akan membatalkan perceraian kita. Namun apabila tidak berhasil maka perceraian kita tetap akan berlanjut. Setelah mengatakan itu semua, Rian kembali masuk ke dalam kamar mereka, lalu mengambil jaket dan kunci mobilnya yang berada di atas meja rias Ayla. Rian pun kembali pergi meninggalkan Ayla, yang masih menangis di tempat mereka mengadakan makan malam romantis berapa menit yang lalu. Rian pergi mengendarai mobilnya, untuk menuju bar milik Om Andre. Tempat di mana mereka biasanya berkumpul untuk mencari hiburan. Sial, seharusnya ini semua tidak boleh terjadi. Umpat Rian sambil memukul setir mobilnya berulang kali. Sekarang apa yang harus gue lakukan? Jika Ayla tidak mau kami bercerai, apalagi jika sampai Ayla mengatakan semuanya kepada papa maupun mama, pasti kesehatan mama akan kembali drop. Gue gak bisa melanjutkan pernikahan kami, karena gue sudah berjanji akan menikahi Bella dalam waktu dekat ini. Dan hanya Bella wanita yang gue cintai, sedangkan Ayla gue hanya menyayanginya sebagai sahabat. Rutuk Rian di dalam mobilnya karena merasa benar-benar kacau. Hanya menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, Rian sudah tiba di bar milik Om Andre, sedangkan Andre dan Nando sudah berada di dalam, menunggu Rian datang, karena tadi sebelum Rian menjalankan mobilnya, Rian sudah lebih dulu memberitahu kepada Andre dan Nando untuk datang ke tempat biasa mereka bersenang-senang. Begitu sampai, Rian langsung keluar dari mobil mewahnya dan masuk ke dalam bar, di mana kedua sahabatnya sudah lebih dulu menunggu di meja VIP tempat biasa mereka berkumpul. Di dalam bar, melihat Rian sudah datang, Andre langsung mengeluarkan jurus emak-emak rebahan, yang suka mengoceh tanpa henti. Tumben Iyo yang ngajak kita duluan. Biasanya juga, kita ajak lo nya yang nolak. Apa lo lagi bertengkar sama istri lo?
Tanya Andre yang bagaikan sudah mendapat bisikan dari bos Jeb. Mendengar pertanyaan Andre, sontak membuat Rian langsung menoleh. Istri apa maksud lo? Tanya Rian yang sudah merasa was-was, jika sahabatnya itu telah mengetahui pernikahannya. Biasa aja kali, gue kan cuman bercanda Ri, tapi melihat ekspresi lo. Kok gue jadi curiga beneran ya, kalau lo emang sudah menikah? Ucap Andre tertawa. Baru sadar jika Andre memang suka bicara seenaknya, Rian langsung duduk saja di samping Nando dan tidak menghiraukan lagi ocehan dari Andre. Namun Andre berbeda dengan Nando, karena Nando orangnya memang pendiam, tapi Nando bisa menangkap raut muka dari lawan bicaranya. Dan Nando semakin yakin jika Rian sahabatnya itu, memang telah menyembunyikan sesuatu dari mereka bertiga. Ada apa Ri? Tumben lo yang ngajak kita duluan ke sini, apa ada masalah? Coba cerita sama gue dan Andre, mana tahu kita berdua bisa ngebantu lo. Tanya Nando kepada Rian sahabatnya. Nando orangnya selalu tidak bertindak ceroboh, yang hanya mengambil kesimpulan dari pandangan sudut matanya saja. Intinya, Nando tidak ingin mengambil kesimpulan apa penyebab Rian yang tidak bisa jujur kepada mereka. Pastinya Rian memiliki alasan tertentu, dan Nando pun akan mencari tahu sendiri alasan itu. Gue gak kenapa-napa, cuma lagi suntuk aja di rumah. Elak Rian yang ingin mengalihkan pertanyaan dari Nando maupun Andre. Bab 34. Ini anak kenapa berat banget, tumben dia sampai mabuk-mabukan kayak gini. Lo sebenarnya ada masalah apa sih Ri? Rutuk Andre sambil memapah Rian masuk ke dalam lift. Untuk menuju ke lantai paling atas, yaitu apartemen milik Rian sendiri, karena mereka berdua tidak mungkin mengantar Rian pulang ke rumah orang tuanya. Yang ada, Nando dan Andre akan terkena imbasnya juga, apalagi sekarang keadaan Rian begitu memprihatinkan. Setelah keluar dari dalam lift, mereka berdua lanjut lagi memapah Rian untuk menuju pintu apartemen. Setelah memencet tombol beberapa angka, pintu pun terbuka. Karena mereka berdua memang sudah tahu sandi untuk membuka apartemen milik Rian, karena mereka berdua juga sering menginap di sini, mereka sekarang apartemen ini tidak pernah ditempati oleh Rian, namun setiap 2 hari sekali ada orang khusus untuk membersihkannya. Lalu mereka berdua pun langsung membaringkan Rian di atas tempat tidur yang berukuran king size. Setelah itu, Andre langsung berlalu keluar dari kamar itu lebih dulu. Karena dia akan membersihkan dirinya di kamar sebelah, kamar yang biasa dia tempati apabila menginap di sini. Sedangkan Nando sedang melepaskan sepatu dan jaket yang dipakai oleh Rian. Sebelum meninggalkannya, agar sahabatnya itu bisa tidur dengan nyaman. Ketika Nando sudah berhasil melepaskan jaket yang dipakai oleh Rian, Nando pun mengeluarkan dompet dan handphone milik sahabatnya itu, dan meletakkannya di atas nakas samping tempat tidur. Namun, baru saja Nando ingin keluar dari kamar itu, handphone milik Rian pun berbunyi, lalu Nando berjalan untuk melihatnya. Karena takut jika yang menelpon itu adalah Mama Rian. Setelah dilihat oleh Nando, ternyata yang menghubungi Rian adalah Bella kekasihnya sendiri. Nando pun tidak jadi mengangkat panggilan itu. Setelah beberapa kali teleponnya tidak diangkat-angkat juga, Bella pun tidak menelpon lagi. Namun, ada beberapa pesan dari seseorang yang Rian beri nama si Imut, membuat Nando kembali melihatnya lagi. Siapa ini si Imut? Banyak banget lagi dia ngirim pesan, emangnya dia siapanya Rian? Nando bertanya-tanya sendiri. Karena dia tahu betul sahabatnya itu seperti apa. Rian, apa ini yang buat lo berubah? Siapa sebetulnya si Imut, kenapa sepertinya dia spesial sekali buat lo? Gue semakin yakin jika Io benar-benar nyembunyiin sesuatu dari gue dan Andre. Setelah mengatakan itu, Nando pun berlalu keluar dari sana, untuk menuju kamar yang ditempati oleh Andre. Di rumah,
Ayla sedang berjalan mondar-mandir di depan meja ruang tamu. Karena sampai sekarang, Ryan belum juga kembali, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 2.30 malam. Beberapa kali Ayla mengirim pesan, namun tidak ada balasan sama sekali dari Ryan. Membuat Ayla bertambah khawatir, karena tadi ketika Ryan meninggalkan rumah, mereka dalam keadaan bertengkar. "Kamu kemana, Ryan? Kenapa kamu tidak membalas pesanku sama sekali? Apa kamu masih marah kepadaku?" Tanya Ayla kepada dirinya sendiri. Setelah menunggu Ryan sampai pukul 4 pagi. Akhirnya Ayla memilih kembali ke kamarnya, karena Ayla ingin menidurkan matanya sebentar saja, semalaman ini. Ayla tidak tidur sama sekali gara-gara khawatir dengan keadaan Ryan. Tiba-tiba, "Auh, di mana gue? Kenapa kepala gue sakit banget?" seru Ryan, sambil memegang kepalanya sendiri, lalu melihat di sekeliling. Ternyata Ryan berada di apartemennya miliknya, lalu Ryan baru ingat, jika tadi malam dia minum sangat banyak, sehingga membuat dirinya tidak sadarkan diri, dan kembali mengingat pertengkarannya dengan Ayla. Sebelum Ryan pergi ke bar untuk menenangkan dirinya, karena jika dia tetap berada di rumah, Ryan takut tidak bisa menahan emosinya, dan malah akan menyakiti Ayla. Mengingat nama Ayla, Ryan pun langsung menyambar handphonenya, yang berada di atas nakas. Begitu dibuka, ternyata ada 2 panggilan tak terjawab dari Bella. Namun, yang menjadi perhatian Ryan saat ini adalah puluhan pesan yang dikirimkan oleh Ayla. Ryan membuka satu persatu pesan tersebut. "Si imut, Ryan, kamu di mana? Kenapa belum kembali juga? Si imut, apa kamu masih marah kepadaku? Tolong jangan seperti ini. Jika kamu tidak pulang, maka tidak apa-apa. Tapi tolong beri aku kabar, kamu ada di mana? Apa pulang ke rumah Mama? Apakah kamu baik-baik saja? Aku mohon, apabila kamu sudah membaca pesan dariku, tolong segera hubungi aku kembali." Setelah membaca beberapa pesan yang dikirimkan oleh Ayla, Ryan melihat ternyata terakhir kali Ayla online pukul 4:05, sedangkan sekarang baru jam 6.37 itu menandakan jika Ayla belum tidur semalaman. Gara-gara menunggu kepulangannya, dan Ryan mengurungkan niatnya yang ingin menelpon Ayla. Karena takut mengganggu Ayla yang sedang tidur. Lalu Ryan berdiri, untuk masuk ke kamar mandi, karena ingin membersihkan dirinya terlebih dahulu, sebelum pulang. Setelah beberapa menit berada di dalam kamar mandi, Ryan pun keluar dan langsung mengambil pakaiannya. Niat hati, setelah mandi Ryan ingin pulang ke rumah untuk menemui Ayla. Namun siapa sangka, jika niatnya itu sudah digagalkan oleh kedua sahabatnya. Brak! Suara pintu yang dibuka begitu keras oleh Andre dari luar, membuat Ryan benar-benar merasa terkejut. "Udah bangun juga lo. Gue kira lo gak bakalan bangun-bangun lagi," ejek Andre. Bukannya menjawab, namun Ryan malah kembali bertanya kepada kedua sahabatnya itu. "Kalian berdua ngapain pagi-pagi udah kesini? Udah pada datang aja dan dari mana kalian tahu kalau gue nginap di apartemen?" Mendengar pertanyaan dari Ryan, Andre pun akhirnya tertawa. "Heh cacing kremi. Lo tuh ya, udah susah payah gue sama Nando bawa lo ke apartemen, malah nanya kenapa pagi-pagi kita udah datang. Kita berdua itu yang bawain lo pulang ke sini Ryan, gak mungkin kan kita bawa lo pulang ke rumah. Yang ada gue sama Nando bakal digantung sama Om Harry. Lagian lo pakai acara mabuk-mabuk segala bikin repot aja." Ketus Andre yang merasa kesal dan juga gemas kepada Ryan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. "Buruan, ayo berangkat udah siang nih, nanti kita telat," ajak Nando untuk menghentikan ocehan Andre. "Kalian berdua berangkat aja duluan, nanti gue nyusul, gue mau pulang ke rumah dulu sebentar," tolak Ryan. Enak aja,
Kita mau naik apa? Mobil kita berdua bukannya ditinggal di bar om gue. Sebelum Ryan menjawab, Andre lebih dulu menarik dia keluar. Karena tidak ada pilihan akhirnya Ryan langsung berangkat ke kampus dan tidak jadi pulang ke rumahnya, untuk menemui Ayla yang mungkin saja masih menunggu kedatangannya. Hanya 20 menit, mereka bertiga sudah tiba di kampus, tempat mereka menimba ilmu. Baru saja mobil mereka tiba di parkiran, ternyata Bella sudah lebih dulu menunggu Ryan di sana. Sayang, kenapa tadi malam kamu tidak mengangkat teleponku? Tanya Bella manja, yang langsung mencium Ryan di depan teman-temannya. Maaf sayang, tadi malam aku sudah tidur. Jawab Ryan yang langsung menarik Bella ke dalam pelukannya, karena merasa bersalah. Woi, ini tuh, bukan tempat pacaran, kalau mau romantis-romantisan jangan di sini, mikir dong ada jomblo di sini. Ucap Andre sambil melirik ke arah Nando, yang baru saja keluar dari dalam mobil. Nando tidak menghiraukan ucapan Andre. Dan malah menyapa Ayla yang berada di belakang mereka. Ayla, kamu sudah datang juga. Sapa Nando kepada Ayla yang sedang berdiri di belakang mereka. Ryan pun ikut menoleh ke arah belakang mereka. Dek, pandangan Ayla dan Ryan pun bertemu. Mereka berdua saling memandang cukup lama, seolah-olah mereka sedang berbicara lewat sorot mata mereka. Meskipun biasanya mereka sering bertemu seperti ini, apabila masih berada di kampus. Namun rasanya, hari ini tidak sama seperti kemarin-kemarin, karena, sekarang Ryan sudah mengetahui jika Ayla mencintainya.